Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti dengan NPM 2042357 dari kelas 6B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Model Problem Based Learning atau bisa disebut dengan PBL, berbantu media puzzle untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan yang diampu oleh Bapak Agus Triyogo, Magister Pendidikan. Melalui video ini, saya akan memaparkan beberapa bagian penting dalam proposal penelitian saya, yaitu latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, mendukung penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, dan gambaran penerapan model problem based learning berbantu media puzzle dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif pembelajaran yang lebih aktif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model problem based learning atau PBL berbantu media puzzle untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 6 Maret 2026 yang dilakukan kepada guru kelas 4 dan salah satu peserta didik kelas 4. Hasil wawancara yang didapatkan, informasi bahwasanya pada proses pembelajaran, guru belum menggunakan mode pembelajaran yang berbantuan dengan media. Adapun media yang digunakan masih bersifat sederhana dan seadanya, belum dapat memaksimalkan jalannya proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran belum maksimal karena hanya dilakukan satu arah, belum ada timbal balik antara guru dan peserta didik, sehingga pengaruhi peserta didik dalam mencapai nilai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau bisa disebut dengan KKTP. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, guru diharapkan dapat menggunakan mode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi dan kondisi yang ada untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Salah satu cara dengan membuat kondisi belajar mengajar yang aktif dan kreatif, yaitu dengan menggunakan mode pembelajaran. Sehingga penelitian mengajukan salah satu mode pembelajaran berbantuan media yang dapat digunakan, yaitu Problem Based Learning atau bisa disebut dengan PBL berbantuan media puzzle. Problem Based Learning atau PBL merupakan mode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok maupun individu untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah hasil belajar IPAS peserta didik kelas 4 setelah diterapkan mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media puzzle di SD Negeri 54 akan signifikan dan tuntas. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Berdasarkan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ketuntasan belajar dengan menerapkan model Problem Based Learning atau PBL berbantuan media puzzle dalam mata pelajaran IPAS. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi mengenai model Problem Based Learning terhadap proses kognitif peserta didik dalam pembelajaran IPAS. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi peserta didik, guru, sekolah, dan lembaga. Bagi siswa, model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan hasil belajar. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Sedangkan bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selanjutnya, bab 2 kajian teori. A. Deskripsi teoritik. Yang pertama, belajar. Belajar merupakan perubahan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar mencakup aspek pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Yang ketiga, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran ini biasanya digunakan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adapun pengertian model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ialah merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui penyelesaian masalah nyata. Dalam model ini, siswa diajak berpikir kritis, bekerja sama, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun ciri-cirinya, pembelajaran dimulai dari pemberian masalah yang autentik, siswa berperan aktif sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator. Pembelajaran dilakukan melalui kerja kelompok dan penyelidikan mandiri. Hasil pembelajaran berupa solusi atau presentasi atas masalah yang diberikan. Sedangkan kelebihan model Problem Based Learning mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa, meningkatkan pemahaman konsep karena dikaitkan dengan konteks nyata, serta melatih keterampilan kerjasama, komunikasi, dan kemandirian belajar. Sedangkan kekurangan model Problem Based Learning memerlukan alokasi waktu yang lebih lama dibanding model konvensional, menuntut guru memiliki kemampuan membimbing dan merancang masalah dengan baik, serta kurang efektif untuk materi yang bersifat hafalan atau konsep dasar dan abstrak. Selanjutnya yang kelima, media puzzle. Pengertian puzzle. Puzzle adalah media pembelajaran berbentuk potongan-potongan gambar yang harus disusun kembali menjadi bentuk utuh sesuai pola dan bentuk yang tepat. Lalu, tujuan media puzzle. Media puzzle melatih kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah, mengembangkan daya visual, spasial, dan kemampuan analisis bentuk, meningkatkan konsentrasi, ketelitian, serta kesabaran peserta didik. Manfaat media puzzle: membantu mengenal konsep warna, bentuk, angka, huruf, serta hubungan bagian keseluruhan. Melatih koordinasi mata dan tangan saat menyusun kepingan. Melatih kerjasama komunikasi, kesabaran, serta sikap pantang menyerah. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan karena prinsip belajar sambil bermain. 6. Pengertian pembelajaran IPAS. IPAS atau bisa disebut dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pembelajaran ini adalah pembelajaran terpadu jenjang SD yang menggabungkan konsep IPA dan IPS. Tujuannya agar peserta didik memahami fenomena alam di dalam kehidupan sosial secara utuh, dalam memecahkan sebuah nyata di lingkungan sekitarnya. Lalu, yang ketujuh, karakteristik siswa sekolah dasar. Karakteristik ini seperti berpikir konkret, masih sulit memahami konsep abstrak, rasa ingin tahu tinggi, suka bertanya mengapa dan bagaimana, berpikir sederhana ke kompleks, memahami dari hal yang dekat dengan dirinya dulu. Lalu, sosial mulai berkembang, sudah mampu kerjasama kelompok tapi masih egosentris. Lalu, rentang konsentrasi yang pendek, mudah bosan jika metode menonton, butuh variasi dan permainan. Yang B, penelitian yang relevan. Penelitian ini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di SD. Gunakan masalah nyata, media yang konkret, serta kerja kelompok agar sesuai tahap perkembangan mereka. Dan yang terakhir, bab 3 metode penelitian. Unsur-unsur dalam metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 540 Linggau. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Maret 2026. 3.
Populasi dan sampel. Subjek dari penelitian ini ialah kelas 4 dengan jumlah peserta didik 23, yaitu laki-laki 10 dan perempuan 13. Dan yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, lembar tes, lembar wawancara, serta dokumentasi. Lalu yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif adalah salah satu cara penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis. Analisis data kuantitatif dapat dilihat dari hasil belajar IPAS dengan menggunakan tes tertulis berupa pilihan ganda. Penganalisaan data ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu pengelolaan data melalui pemerolehan data rata-rata, mean, dan presentase. Baiklah, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini, jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.